Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi di video saya untuk belajar bahasa Inggris dasar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penggunaan kata bantu atau to be, am, is, dan are. Di video sebelumnya kita telah membahas penggunaan kata bantu am, is, are dengan membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penggunaan kata bantu am, is, are dengan membuat kalimat keterangan tempat dan kata benda profesi. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini bisa kita lihat pola kalimat seperti di video sebelumnya. Ada I, kata bantunya adalah am, kemudian she, he, nama orang tunggal, kemudian kata kepunyaan, kata bantunya adalah is, berikutnya you, we, they, nama orang jamak atau lebih dari satu, kemudian kata kepunyaan jamak, kata bantunya adalah are. Selanjutnya dihubungkan dengan kata keterangan tempat dan kata benda profesi. Selanjutnya kita coba mulai dengan membuat kalimat dengan menggunakan kata keterangan tempat. Di sini sudah ada beberapa kalimat contoh. Nah, kita coba menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kalimat saya berada di kelas. I am in the class. Jadi penggunaan kata bantu am di sini menandakan arti kata berada. Jadi kalimat saya berada di kelas, bahasa Inggrisnya I am in the class. Kalimat selanjutnya, dia laki-laki berada di perpustakaan. He is in the library. Nah, kemudian kalimat berikutnya, mereka berada di rumah sakit. They are in the hospital. Nah, kemudian yang terakhir, Rudy dan Ani berada di pasar. Rudy and Ani are in the market. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita mencoba membuat kalimat negatif. Di sini sudah ada beberapa kalimat contoh. Nah, kita langsung terjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama, saya tidak berada di kelas. Jadi kalau kalimatnya negatif, teman-teman sekalian, kita tinggal menambah kata not setelah kata bantu. Nah, silakan kalian lihat. I am not in the class. Jadi kita tinggal menambah kata not setelah kata bantu. Kemudian dia laki-laki tidak berada di perpustakaan. He is not in the library. Sini kita tinggal menambah kata not. Kemudian mereka tidak berada di rumah sakit. They are not in the hospital. Ini kita tambahkan kata not. Kemudian Rudy dan Ani tidak berada di pasar. Rudy and Ani are not in the market. Kita tinggal menambah kata not setelah kata bantu. Oke, selanjutnya kita coba membuat kalimat pertanyaan. Nah, masih ingat ya teman-teman? Kalau kalimatnya bertanya, maka kata bantu pindah ke depan.
Nah, di sini ada beberapa contoh, kita coba terjemahkan kalimatnya. Yang pertama, apakah kamu berada di sekolah? Karena di sini menggunakan kata kamu, maka kata bantunya pindah ke depan. Jadi, terjemahannya, are you in the school? Nah, kemudian, kalimat kedua, apakah dia perempuan berada di kelas? Nah, di sini menggunakan kata dia perempuan, maka kata bantunya is. Is she in the class? Nah, kemudian kalimat ketiga, apakah mereka berada di perpustakaan? Nah, di sini menggunakan kata mereka, maka kata bantunya adalah are. Are they in the library? Nah, dan yang terakhir kalimatnya, apakah Rudy and Ani berada di pasar? Nah, di sini menggunakan kata Rudy dan Ani. Nah, bisa kita lihat di sini Rudy dan Ani, kata bantunya adalah are. Are Rudy and Ani in the market? Oke, baiklah teman-teman sekalian. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan kata bantu am is are dengan membuat kalimat dengan menggunakan kata keterangan tempat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kata benda profesi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan kata benda profesi. Kata benda profesi yang dimaksud adalah seperti kata siswa, petani, perawat, guru, dan masih banyak kata-kata benda profesi yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan melihat kamus bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh. Kita akan langsung menerjemahkan. Yang pertama, kalimat saya adalah seorang siswa. Jadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita menggunakan kata bantu am is are dalam menerjemahkan kalimat dengan menggunakan kata benda profesi. Nah, kita terjemahkan, I am a student. Nah, kemudian kalimat yang kedua, Rudy adalah seorang petani. Rudy is a farmer. Nah, kemudian yang ketiga, mereka adalah seorang perawat. They are a nurse. Nah, yang terakhir, kami adalah seorang guru. We are a teacher. Baik, kita lanjut ke kalimat negatif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa contoh kalimat negatif. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kalimatnya negatif, maka kita tinggal menambah kata not setelah kata bantu. Nah, jadi yang pertama, saya bukan seorang siswa. Kita terjemahkan, I am not a student. Nah, jadi kita tinggal menambah kata not. Rudy bukan seorang petani. Rudy is not a farmer. Ini ada kata not. Mereka bukan seorang perawat. They are not a nurse. Ini ada kata not. Kemudian, kami bukan seorang guru. We are not a teacher. Nah, di sini ada kata not. Oke, baik teman-teman sekalian. Yang terakhir kita akan membuat kalimat pertanyaan. Nah, di sini bisa kalian lihat beberapa contoh kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata benda profesi. Yang pertama, apakah kamu seorang siswa? Nah, jadi kalau kalimatnya bertanya, maka kata bantunya pindah ke depan.
Karena di sini menggunakan kata kamu, maka di sini kita gunakan are you a student? Nah, kemudian contoh berikutnya, apakah Rudy seorang petani? Is Rudy a farmer? Nah, yang ketiga, apakah mereka seorang perawat? Are they a nurse? Nah, yang terakhir, apakah Rudy dan Ani seorang guru? Are Rudy and Ani a teacher? Demikianlah materi kita hari ini tentang penggunaan kata bantu am is are dengan membuat kalimat keterangan tempat dan kata benda profesi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.